Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Ole Romeni kembali menciptakan gol untuk timnas Indonesia ke gawang Bahrain. Setelah mencetak gol pertama, kicauan netizen soal Ole Romeni langsung membanjiri lini masa. Bahkan kata kunci Ole Romeni pun langsung melesat ke daftar trending topik. Dan tetap saja nama Sintayong tetap diselipkan dalam pujian terhadap Ole Romeni. Beberapa netizen menuliskan, "Ole, I trust you. Bang Ole keren banget, uy. Bang Ole harusnya dari dulu ada elu nih bang. #Timnasday." Iya, gol Ole Romeni ini berasal dari umpan manis Marcelino Ferdinand yang menerima umpan jeli dari Tom Hai. Bola kemudian disodorkan ke Romeni yang bisa dengan tenang menaklukkan kiper lawan. Timnas Indonesia mendominasi Bahrain selama 20 menit pertama dan bisa membuat sejumlah peluang. Salah satunya adalah dari tendangan bebas Tom Hai dari sisi kiri yang langsung diarahkan ke gawang. Sayangnya, bola berhasil ditepis oleh Ibrahim Lutfala. Indonesia versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45. Di lini masa media sosial X, tagar Timnas Day sudah mulai bertengger di papan atas daftar trending topik jauh sebelum laga dimulai. Ya, Indonesia jelas masih punya harapan dan netizen meminta jangan sampai disia-siakan. Di mana sebuah akun menuliskan, "Ayo, 3 poin harga mati wajib menangin nanti malam." Bahrain juga mindsetnya 3 poin lawan Indonesia. Karena peluang untuk dapat 3 poin ya dari Indo dan Cina. Mainnya pasti bakalan buat emosi supporter kita dan pemain nih. Jadi harapannya pemain fokus dan gak kebobolan lebih awal. Mau taktiknya gimana ya wajib 3 poin, yang penting menang. Sebut akun yang lain. Nah, sementara itu Marcelino Ferdinand punya kans bagus di depan gawang Bahrain tapi masih melebar. Tak lama, Rizky Ridho melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang timnas. Dan belum semenit babak kedua berjalan, timnas sudah dapat peluang bagus, di mana umpan silang mendatar Dix disambar Marcelino di depan gawang tapi masih melebar. Kemelut tercipta di kotak penalti Indonesia tak lama kemudian. Bola sepakan Ahmed Bukamar membentur dan melambung melewati atas Martin Paes yang mengarah masuk ke gawang, tapi masih ada Rizky Ridho yang menyapu. Patrick Kluivert mengubah taktik di laga kali ini dan tak seperti saat melawan timnas Australia. Timnas Indonesia kali ini lebih berhati-hati di barisan pertahanan. Tak hanya fokus menyerang, namun timnas Indonesia kali ini lebih sabar memainkan bola sembari menjaga area pertahanan agar tidak mudah kebobolan seperti saat menghadapi timnas Australia. Laga kali ini adalah laga paling krusial bagi timnas Indonesia. Pada laga kali ini, timnas Indonesia wajib menang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Emiliano Jonathans, timnas Indonesia bakal punya Arjen Robben. Emiliano Jonathans punya kemampuan yang cukup spesial sebagai pemain depan, secara khusus winger kanan. Dia punya kaki kiri yang kuat dan pergerakannya disebut mirip dengan Arjen Robben. Ya, nama Emiliano Jonathans disebut-sebut bakal masuk dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari terjadinya pertemuan antara sang ayah dengan perwakilan dari Kemenpora pada pekan ini. Bahkan beredar kabar bahwa Emiliano Jonathans terbang ke Indonesia pada pekan ini. Jika dia benar-benar terbang ke Indonesia serta bertemu dengan pihak PSSI, kemungkinan untuk dinaturalisasi pun sangat besar. Emiliano Jonathans juga punya darah Indonesia dari nenek pihak ayah, dan menurut beberapa informasi, nenek pemain berusia 20 tahun itu berasal dari Depok. Timnas Indonesia bakal punya Arjen Robben. Ya, Yusa Nugraha, mantan pemain Feyenoord yang kini aktif membuat konten pemain keturunan Indonesia, menilai ada beberapa aspek spesial dari Emiliano Jonathans. Yusa menyebut pemain FC Utrecht itu punya gaya bermain yang khas. Istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain kidal tapi bermain di sayap kanan jadi kayak nekuk, kata Yusa. Pada musim ini rata-rata ratingnya 8, jadi bagus sekali dan kelihatan ada muka Indonesianya. Dia orang Depok, saya suka cara bermain dia. Dia juga gesit, penyelesaian akhirnya bagus.
Usia masih muda 20 tahun dan menurut saya kalau bisa bergabung dengan timnas Indonesia akan menjadi prospek yang bagus. Saat ini sedang top-topnya di Belanda, tegas Yusa. Di mana Arjen Robben ini sudah dilirik pada era Shin Tae-yong. Dan nama Emiliano Jonathan sejatinya bukan baru-baru ini saja dibicarakan. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga telah memasukkan namanya dalam daftar pemain yang bisa diproses untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, Jonathan buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Pesepak bola berkaki kidal ini mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia kala itu Shin Tae-yong yang kini telah diganti Patrick Kluivert. Ya, kami masih berkomunikasi. Saya tetap membuka peluang, jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Selain itu, belak-belakan Jay Itzas ingin ajak Rizky Ridho berkarir di Eropa. Kapten Timnas Indonesia penasaran arah berkembang tandemnya. Ya, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzas belak-belakan menyebut nama Rizky Ridho sebagai salah satu pemain yang layak untuk berkarir di Eropa. Jay Itzas dalam sebuah wawancara menyebut nama Rizky Ridho sebagai pemain di Timnas Indonesia saat ini yang akan ia ajak ke Eropa. Jay Itzas sendiri saat ini berkarir di Liga Italia bersama Venezia FC, bahkan menjadi kapten di tim asal kota terapung itu. Pemain 24 tahun tersebut menyebut potensi Rizky Ridho sangat besar. Hal ini ditunjukkan saat bermain bersama di Timnas Indonesia. Rizky Ridho, dia adalah rekan saya di Timnas Indonesia back tengah. Dan saya pikir dia pemain yang sangat baik, dia punya potensi besar, dan dia juga telah menunjukkan hal itu sekarang dengan timnas. Jay Itzas juga mengaku penasaran bagaimana Rizky Ridho berkembang di depannya ketika bisa bermain ke benua biru. Bahkan Jay Itzas juga tak ragu menyebut Rizky Ridho bisa bermain di timnya saat ini, Venezia FC. Beberapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia atau di Eropa hanya untuk melihat kemana arahnya. Jay Itzas dan Rizky Ridho membentuk tandem solid di lini pertahanan timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, di laga terakhir lawan Australia, Ridho hanya diparkir oleh Patrick Kluivert. Kini melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang, Kapten Persija Jakarta itu dinilai banyak pihak cocok jadi starter sekaligus menggantikan Mads Hilgers yang cedera. Tapi Rizky Ridho menegaskan publik jangan membanding-bandingkan antara dirinya dengan Mads Hilgers dan menghormati keputusan pelatih soal siapa yang akan dimainkan. Ya, itu penilaian orang di luar ya, tentu bebas memilih semua yang ada di tim, kata Rizky Ridho kepada awak media.